Pemirsa, seorang kakek di Purwakarta, Jawa Barat ditemukan tergeletak bersimbah darah dengan tubuh dipenuhi luka bacok senjata tajam di dalam warungnya. Korban ini diduga dianiaya oleh cucunya yang tak terima karena ditegur korban akibat meminjam sepeda motor dan terlambat pulang ke rumah. Atas nama Suyono, 69 tahun, ditemukan tetangganya tergeletak bersimbah darah di warungnya di Ciganea Indah, Desa Mekargalih, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta. Kondisi korban terdapat luka bacok di beberapa bagian tubuhnya dan diketahui korban saat ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, Purwakarta untuk mendapatkan penanganan medis secara intensif. Pihak kepolisian Satreskrim Polres Purwakarta juga sudah melakukan olah TKP. Saksi mata menyebutkan korban ini dianiaya oleh cucunya, inisialnya AL 15 tahun yang masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Dan informasinya AL ini tinggal memang bersama dengan korban dan dibesarkan juga ya oleh korban ya, dan entah apa yang ada di benak AL ini yang notabene masih di bawah umur juga ya Put, masih duduk di bangku SMP, kok dengan tega menganiaya hingga kritis sang kakek. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut Put, segera saja kita ingin menyapa ada AKP Enjang Sukandi dari Polres Purwakarta selaku Kasih Humas. Selamat pagi Pak Kasih Humas. Selamat pagi Amarif. Pak Kasih Humas, bisa mendengar suara kami? Iya. Bisa Amarif. Ya. Kita akan coba tanyakan bagaimana kondisi korban ya. Yang diketahui kabarnya dari informasi awal kondisi kritis akibat hujanan tusukan benda tajam yang dilakukan oleh cucunya sendiri begitu ya. Apakah sudah bisa mendengar AKP Enjang Sukandi? Selamat pagi. Iya. Ya Pak, betul. Bagaimana kondisi korban Pak yang untuk perlu kami ketahui? Sampai saat ini ya. Sampai saat ini untuk korban masih dalam perawatan intensif di rumah sakit di wilayah Purwakarta. Alhamdulillah sudah mendapatkan penanganan yang cukup dari petugas medis. Bagaimana juga dengan pelaku Pak? Apakah memang sudah juga ditangkap begitu? Alhamdulillah berkat doa dan dukungan dari masyarakat, kurang dari 24 jam pihak penyidik Polres Purwakarta dapat mengamankan terduga pelaku yang notabene masih satu keluarga, statusnya sebagai cucu dari korban. Baik, Pak, informasinya ini permasalahan motor ya Pak ya, karena mungkin motornya dipinjam dan terlambat pulang begitu, atau ada permasalahan lain yang akhirnya membuat pelaku ini se-emosional itu terhadap kakeknya sendiri? Betul Mbak, jadi diawali terduga pelaku meminjam kendaraan berupa sepeda motor kepada kakeknya yang ditunggu-tunggu ternyata tidak sesuai karena janjinya pulang sore tapi tidak ditunggu itu tidak bisa pulang, bahkan kembali pada saat esok harinya. Jadi memicu kemarahan korban dan merasa tidak terima terduga pelaku sehingga melakukan perbuatan tersebut. Oke, pelaku ini masih sekolah nggak sih Pak? Betul, pelaku masih sekolah di SMP. Begitu juga dengan rekannya, itu juga masih sekolah di SMP. Oke, jadi ada rekannya juga pada saat Dibantu kejadian ya? itu ya? Betul Mbak, jadi pada saat kejadian, pada pagi hari, untuk terduga pelaku, pulang itu bersama satu orang rekannya. Jadi pada saat dimarahi oleh korban, terduga pelaku tidak terima dan dilakukanlah kejadian tersebut. Dari pendalaman penyidikan yang dilakukan,
apa peran dari rekan pelaku ini, Pak? Karena kita ketahui kan eksekutornya adalah cucunya sendiri ya. Betul. Karena pada saat itu terduga pelaku datang berdua, sehingga setelah dimarahi oleh korban, terduga pelaku curhat kepada rekan pelaku, dan terimbullah niatan tersebut. Nah, rekan korban ternyata bukan menolak, tapi mengamini niat dari terduga pelaku, sehingga perbuatan itu dilakukan oleh korban dibantu oleh rekan korban, terduga pelaku dan rekan pelaku. Baik, tapi apakah sebelumnya ada informasi memang sering terjadi cekcok antara kakek dan cucu ini atau bagaimana Pak hubungan antara keduanya? Hasil dari pemeriksaan, memang beberapa kali terduga pelaku telah dimarahi oleh korban. Mungkin dari dasar itu, kemudian dalam penyelidikan, kita tidak mau berasumsi, hasil dari keterangan saja bahwa memang beberapa kali pernah bahwa pelaku memarahi terduga pelaku. Baik, ini anak masih di bawah umur, sanksinya nanti seperti apa Pak? Baik, ini udah masuk dalam pidana murni walaupun pelakunya di bawah umur. Justru dengan pelakunya bawah umur, makanya kita untuk menahanan, untuk sementara kita laksanakan koordinasi dengan pihak Bapas. Walaupun sampai saat ini untuk penyidik belum melakukan penahanan karena masih berlangsung proses penyidikan. Sampai nanti hasil koordinasi dari pihak Bapas ditentukan untuk lokasi maupun tempat yang pas untuk terduga pelaku untuk melakukan penahanan. Artinya status masih pelaku ABH ya, yang anak berkonflik dengan hukum. masih kriteria anak ini berarti kita sebut anak yang bersinggungan dengan hukum gitu ya Pak, dan tentunya juga penanganan hukumnya pun juga penanganan ABH, ya, yang ramah anak begitu ya. Betul. Jadi tidak bisa disamakan dengan dewasa ya, tetap namanya ABH tetap ABH. Jadi kita harus mempertimbangkan itu karena undang-undangnya juga sudah menentukan bahwa untuk penanganan anak ya kita harus berkoordinasi dengan pihak Bapas supaya ya lebih sesuai lah. Baik. Baik, AKP Enjang Sukandi, terima kasih Kasih Humas Polres Purwakarta atas waktunya bersama kami pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat bertugas kembali, Pak. Terima kasih, Amari. Oke, baik, kita jeda terlebih dahulu ya, Vi.